Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memulai pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Bapa surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu ya Bapa, Kau yang sudah memberkati kami, memberikan kami kesehatan hari demi hari. Kau tetap setia menjaga kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia. Kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia, kau setia. Engkau setia, kau mulia. Haleluya, Engkau Raja. Yesus, Yesus, Bapa yang setia, Tangan pernikahan. Yesus, haleluya. Mari menyembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Bapakku yang baik, Yesus Kristus Tuhan. Yesus namanya, Yesus namanya. Puji syukur bagimu, Shalom Yesus, Yesus.
Shalom Bapak Ibu. Firman hari ini saya ambil dari sebuah kisah yang sangat terkenal sekali di Alkitab. Siapa yang nggak pernah tahu tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Dari kisah 5 roti 2 ikan, kita bisa tahu kalau tambah-tambahannya Tuhan itu nggak bisa seperti 1 tambah 1 2, tapi bisa jadi 5 tambah 2 jadi 5.000. Itu matematikanya Tuhan. Dan kalau kita mau hidup di dalam matematikanya Tuhan, kita juga harus tahu caranya bagaimana. Kita juga harus tahu ikut Tuhan jalan-jalannya itu seperti apa. Jangan sampai kita itu mengendalikan kekuatan sendiri, akhirnya cuma 1 tambah 1 2. Dengan segala jerih kita dan segala kekuatan kita, tapi segala berkatnya bocor kemana-mana. Kita harus tahu kalau ikut Tuhan pasti ada mujizat. Karena Tuhan dahulu, sekarang sampai selama-lamanya nggak pernah berubah dan pasti menyiapkan mujizat bagi kita semua di sini. Amin. Mari kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan. Yohanes pasal ke-6 ayat yang ketiga. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat yang ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon, dia terus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 tabur penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kata
Katakan amin terlebih dahulu. Amin. Nah, saya kupas dari ayat yang ketiga. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ini ya, profetik sekali. Sebelum Tuhan Yesus memberikan mujizatnya, sebelum Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, mujizatnya dan membagikan firman-Nya, dia naik ke atas gunung dulu. Maksudnya apa? Sebelum kita itu mendapatkan suatu mujizat, mendapatkan firman Tuhan, kita harus naik dulu ke atas gunung. Maksudnya naik ke atas gunung itu apa? Kita harus mendekati Tuhan di tahtanya yang maha tinggi. Kita harus memuji Dia dengan segenap hati, menaikkan pujian. Ketika kita naikkan pujian itu naik ke surga itu seperti tangga Yakub. Itu naik ke atas gunung, dan di atas gunung itu Tuhan mengatakan seperti berkata kalau Dia itu berkuasa atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia itu punya kuasa yang lebih tinggi daripada yang sekedar di dalam kehidupan kita yang kita bisa lakukan. Dia mampu untuk menolong kehidupan saudara. Dan ayat yang keempat dan kelima, dan pasca hari raya orang-orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Nah, ini loh. Ayat yang keempat, dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi kejadian ini terjadi waktu-waktu Yesus sudah mau disalib sebetulnya. Yesus sudah mau disiksa. Tapi sebelum Yesus menanggung segala penderitaan itu, masih sempat-sempatnya masih mujizat bagi banyak orang, masih sempat-sempatnya masih firman-Nya, masih sempat-sempatnya untuk mengajar. Sebaik itu loh Tuhan Yesus. Gak pernah tinggalin kita, gak pernah melupakan kita sedetik pun. Bahkan ibaratnya sudah, kalau Tuhan Yesus kan juga maha tahu. Dia pasti tahu kapan dia akan dibunuh. Dia pasti tahu kapan dia akan disiksa. Itu ibaratnya orang itu nunggu hukuman mati di penjara, yang orang hukuman mati yang di penjara nunggu harinya aja. Sudah tahu, oh tinggal 1 minggu lagi aku dihukum mati. Tapi Tuhan Yesus gak terpuruk, tapi dia malah justru memberikan apa yang dia punya, apa mujizat yang bisa dia berikan kepada kehidupan kita. Tuhan Yesus itu peduli sangat dengan kehidupan saudara. Jangan berpikir kalau Tuhan Yesus itu jauh, gak peduli. Ya Tuhan Yesus hebat, mampu untuk menolong aku. Tapi apakah Tuhan mau? Tuhan mau. Bahkan di dalam kegelisahannya pun menunggu penderitaan itu terjadi. Tuhan sempatkan loh untuk memberi makan 5.000 orang ini. Tuhan sempatkan buat memberikan mujizatnya kepada banyak orang. Begitu juga dengan hidupmu dan hidupku. Tuhan mau untuk memberikan mujizatnya bagimu dan bagiku. Jangan berpikir Tuhan itu gak mau. Tuhan mau banget, Tuhan mau sekali. Jangan kira Tuhan itu gak mau. Tuhan mau banget. Bahkan sudah sakratul maut, sudah menunggu hukuman mati, Tuhan sempatkan untuk memberikan mujizatnya, kuasanya untuk menolong banyak orang. Dikatakan hari raya orang Yahudi Paskah sudah dekat. Yesus sudah mau dibunuh. Bentar lagi Yesus itu sudah mau diseret seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Tapi sempat-sempatnya Tuhan memberikan mujizatnya bagi mereka. Itu hatinya Tuhan buat kita semua. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak mau. Tuhan mau. Tuhan mau. Ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak itu berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Karena hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah ini loh. Terkadang Tuhan itu memberikan pertanyaan atau mengizinkan sesuatu di luar kemampuan kita. Agar apa? Agar kita sadar keterbatasan kita dan mengandalkan Tuhan. Jadi terkadang kita itu ditaruh di kondisi, di posisi yang kita itu nggak mampu melakukan apapun. Misal bapak ibu lagi mengalami kesusahan, misal contoh katakan masalah hidup apa, bapak ibu merasa masalah hidup bapak ibu terlalu berat, masalah ibu terlalu berat, nggak bisa mengatasinya sendiri. Terus ibu malah berpikir kalau Tuhan itu jahat ya, naruh aku di posisi seperti ini. Jangan. Justru kalau ibu melewati posisi itu, melewati badai itu, berarti Tuhan ingin mengupgrade imanmu ke level yang lebih tinggi. Tuhan ingin Anda untuk mengandalkannya saja,
Tuhan ingin Anda mengetahui keterbatasan Anda dan mengenalkan yang maha tinggi. Tuhan ingin tahu kalau kita ini terbatas sebetulnya. Makanya Tuhan itu sengaja tanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sengaja kadang-kadang kita ini ditaruh di posisi yang kita ini sudah gak mampu untuk menyelesaikan problema hidup kita. Kita ini sudah kayak, Tuhan aku gak mampu, aku mengenalkan Engkau. Itu yang Tuhan tunggu sebetulnya. Jangan justru malah, oh Tuhan jahat ya, naruh di posisi seperti ini. Loh, enggak, justru Tuhan taruh di posisi, diizinkan keadaan itu terjadi dalam hidupmu, di posisi dimana kita ini sudah gak bisa melakukan apa-apa lagi dengan kekuatan kita. Itu maksudnya Tuhan mau upgrade level imanmu. Tuhan mau ajari kita untuk berserah penuh padanya. Tuhan mau ajari kita untuk hanya mengandalkan pribadinya saja. Tuhan tuh pengen kita tuh sadar keterbatasan kita, sadar kalau kita ini manusia lemah, gak bisa melakukan apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Itu hanya dekat Allah saja. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Bahkan Mazmur mengatakan, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Itu loh. Maksudnya apa? Kita di posisi yang kita gak bisa melakukan apapun. Kita sudah terjebak. Kita sudah gak mampu buat selesai ini masalah. Maksudnya Tuhan ingin saudara dan saya melakukan saja. Tuhan ingin kita itu berserah penuh sama Tuhan, berserah, mengangkat tangan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Itu penting kita itu sadar diri kita ini terbatas. Dan Tuhan juga ingin kalau sadar hanya Tuhan yang bisa tolong. Dan Tuhan pengen gitu, Tuhan pengen tanya, justru Tuhan itu tanya, di mana kita bisa beli roti? Justru Tuhan itu tanya, bisa nggak kamu selesai masalahmu sendiri? Tuhan tunjukkan keterbatasan kita. Tuhan kasih tunjuk, kamu itu nggak bisa, kamu itu terbatas, kamu itu lemah, nggak bisa apa-apa. Maka dari itu andalkanlah aku, kata Tuhan. Andalkanlah Tuhan yang kuat. Tuhan justru taruh di posisi itu biar kita tuh sadar kita ini nggak bisa apa-apa, terbatas. Biar kita mengandalkan Tuhan. Makanya Tuhan itu justru ditanya Filipus, gimana kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang harus dilakukannya. Tuhan sudah tahu apa yang harus dilakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan sudah tahu cara untuk menolong hidupku dan hidupku. Untuk menyelesaikan masalahmu yang serumit apapun itu Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sanggup menolongmu. Katakan amin. Gak ada sesuatu masalah kita yang terlalu besar dan terlalu berat untuk Tuhan selesaikan, gak ada. Tangannya itu gak terlalu panjang buat menolong hidupku dan hidupku. Kalau orang lain ditolong, saya juga harus punya iman seperti itu. Jangan berpikir kalau Tuhan gak mau menolong, enggak. Tuhan mau. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi ditunjukkan bahwa manusia ini menyelesaikan masalahnya sendirian. Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon, terus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, selai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 lebih banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu.
seperti yang mereka kehendak. Ini ayat 8, ada anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Saya mengatakan ini bukan berarti kita itu nggak melakukan apa-apa, bukan. Tapi serahkanlah apa yang kita bisa. Sekalipun rotimu serba sedikit, airmu serba sedikit, sekalipun cuma 5 roti 2 ikan, hanya persediaannya untuk beberapa bulan, serahkan saja ke tangan Tuhan. Serahkan apa yang kita bisa, kemampuan kita kerjakan sebaik mungkin. Sisanya serahkan sama Tuhan. Tuhan hanya ini yang mampu. Dengan mengucap syukur, kan Tuhan katakan tadi. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dengan mengucap syukur, kita serahkan saja apa yang kita bisa ini. Kita serahkan saja kemampuan kita, maksud saya. Kita serahkan saja apa yang sudah kita kerjakan di dalam tangannya Tuhan. Dengan mengucap syukur, Tuhan bisa bikin mujizat. Karena di dalam tanda plus itu ada salibnya Kristus. Dalam 5 roti tambah 2 ikan ada salib di tengah. Ada Yesus yang bentuk, ada Yesus yang membuat mujizat. Katakan amin. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Ada Tuhan yang menolongmu, ada Tuhan yang merangkulmu, ada Tuhan yang menggendongmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Amin. Cepat saja karena waktu saya sudah habis. Yang pertama, kita harus tahu kalau Tuhan itu mau menolong kita. Tuhan mau, bahkan sudah mau disalib saja, sudah mendekati hari kematiannya. Tuhan masih cepat-cepatnya masih mujizat sama orang-orang ini. Berarti Tuhan mau. Yang pertama catat, Tuhan mau menolong hidupmu. Yang kedua, kalau kita ditaruh di posisi yang kita nggak mampu melakukan apapun, Tuhan tunjukkan keterbatasan kita. Di posisi yang kita ada masalah tapi kita nggak bisa melakukan apapun, kita lemah. Ketahuilah bahwa itu cara Tuhan untuk mengupgrade level imanmu. Itu cara Tuhan untuk membuatmu belajar berserah, untuk membuatmu menyerahkan semuanya di dalam tangannya Tuhan, untuk membuatmu menyadari bahwa Tuhan yang sanggup, bukan aku, bukan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, masalah apapun, problem apapun, sehingga engkau gak mampu, jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan ingin membuat Anda berserah diri sama Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa engkau terbatas, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan semua. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita ini terbatas. Terus kita tuh melihat siapa yang sanggup menyelesaikan semua ini? Tuhan. Tuhan ingin Anda menggunakannya. Tuhan ingin Anda berharap saja saja, berserah penuh. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini ada orang-orang yang mempunyai roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jangan berpikir kalau apa yang Anda bisa kerjakan itu cuma sedikit, gak bisa menyelesaikan masalah Anda, gak bisa menyelesaikan utang Anda. Jangan. Kerjakan sebaik mungkin. 5 roti dan 2 ikanmu bisa jadi 5.000, bisa memberi makan 5.000 orang. Jangan berpikir terlalu sedikit apa yang kau bisa kerjakan. Tuhan mampu melipat gandakan. Tuhan mampu menolongmu. Yang terpenting apa? Kerjakan semampumu apa yang kau bisa. Sisanya serahkan sama tangan Tuhan. Serahkan sama tangan Tuhan.
Dan yang terakhir adalah mengucap syukur atas segala hal. Cara tidak mengucap syukur ada mujizat yang tidak terlihat. Dan demikian kita bisa hidup berkebenaran. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu, memberkati hidupmu dari saat ini sampai